Presiden Prabowo Subianto mengumumkan gelar 10 pahlawan nasional di Istana Negara Jakarta. Termasuk diantaranya adalah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsina. Gelar pahlawan nasional. Pemberian gelar 10 pahlawan nasional dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November di Istana Negara Jakarta. Dari 10 gelar pahlawan termasuk diantaranya Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga pejuang buruh Marsinah. Gelar pahlawan diberikan kepada ke-10 tokoh tersebut dilakukan usai ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah dianggap memenuhi syarat melalui sejumlah proses. Sebagai wakil komandan BKN Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang. Kami hadirkan pemirsa, selain Soeharto dan Gus Dur, sejumlah nama besar yang dikenal di bidangnya juga mendapatkan gelar pahlawan. Berikut daftar 10 pahlawan nasional yang baru. Pertama, 10 tokoh pahlawan nasional adalah almarhum Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Kedua, almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, bidang perjuangan bersenjata dan politik. Berikutnya pemirsa, 10 tokoh pahlawan nasional baru. Tokoh perjuangan buruh, almarhumah Marsinah, bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Kemudian tokoh berikutnya Mukhtar Kusuma Atmaja menjadi pahlawan di bidang perjuangan hukum dan politik. Sepuluh tokoh pahlawan nasional. Kelima ada almarhumah Hajah Rahma El Yunusiah, bidang perjuangan dan pendidikan Islam. Kemudian almarhum Letjen TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, bidang perjuangan hukum dan politik. 10 tokoh pahlawan nasional berikutnya, almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi. Lalu almarhum Syaikhona Muhammad Khalil, bidang perjuangan pendidikan Islam. Berikutnya pemirsa, almarhum Tuan Ronda Haim Saragih menjadi pahlawan dari Sumatera Utara di bidang perjuangan bersenjata. Almarhum Zainal Abidin Syah menjadi pahlawan di bidang perjuangan politik dan diplomasi. Saat memperingati Hari Pahlawan, Indonesia memberi anugerah ke 10 insan, 10 nama naik ke langit kehormatan. Satu yang memicu sejumlah keheranan. Bagi sebagian kecil, simbol pembangunan, tapi sebagian yang lainnya ada luka yang belum pulih benar. Berikut cuplikan dialog politisi Partai Gerindra Hendarsa Marantoko dan Ketua PBHI Julius Ibrani bersama rekan kami Kevin Pakan. Saya orang yang hidup di Orde Baru. Saya mahasiswa yang hidup di Orde Baru. Jadi saya tahu persis dan kemudian bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa juga ikut tentang Pak Harto pada saat itu. Tapi pada satu fase kita berkontemplasi bahwa setiap tokoh itu mempunyai sisi baik dan ada sisi kontroversinya. Sisi kontroversi ini yang kemudian menjadi perdebatan, ya. Nah, ini kemudian yang kita ulas pada saat ini beberapa kali ulas. Coba kalau kita mau lihat, setiap pemimpin pasti punya kontroversinya. Bagaimana Bung Karno? Saya pengagum Bung Karno, saya disclaimer dulu, saya pengagum Bung Karno. Tapi tidak bisa kita nafikan juga bahwa Bung Karno pada saat itu pernah bersengketa dengan wakil presidennya Pak Hatta, ya, mengasingkan beliau dengan Sultan Syahrir juga tanpa pengadilan, gitu ya. Habis itu juga banyak dengan Safruddin Prawinanegara, dengan Muhammad Nasir, tokoh-tokoh yang berseberangan dengan beliau, dengan Buya Hamka juga, ya kan, dan banyak yang lain. Tapi kan kita tidak melihat itu, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang menghargai, bahwa jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga, ya. Jangan gara-gara semut di ujung lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Jadi yang ingin kita lihat adalah jasa dan jasa-jasanya bagi bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil contoh, ya kan, kalau pahlawan nasional lagi Tan Malaka,
Kalau kita bicara Tan Malaka, apakah dia kontroversi atau tidak? Kontroversi kalau kita melihat. Dia adalah ketua PKI pertama 1921. Ya kan? Pendiri PKI. Pendiri PKI, Partai Komunis Indonesia yang saat ini kita nisbatkan sebagai organisasi terlarang. Tapi dia mendapatkan gelar itu, gelar pahlawan itu. Kita tidak melupakan jasanya dalam era kemerdekaan. Ya, apalagi kalau kita bicara ya Pak Harto juga suka tidak suka, ya kan? Saya hidup di zaman Orde Baru kok. Ya kan, mengalami masa zaman Orde Baru sampai dengan sekarang. Ya apa boleh buat? Bukan apa boleh buat? Ya kita harus berbesar hati dengan itu bahwa setiap orang mempunyai sisi yang mungkin sedikit kontroversi ya dari sisi itu, bukan kontroversi, ada perdebatan kita tentang masalah itu, tapi tidak menafikan jasa-jasanya juga. Ya, bagaimana stabilitas ekonomi ya, kita sampai dulu menjadi macan Asia dan belum bisa comeback sebagai macan Asia sampai dengan saat ini. Ya, nah tentunya dengan segala cara beliau memerintah itu bisa menjadi diskusi kita lebih panjang, tapi jasa-jasa orang, jasa-jasa tokoh-tokoh bangsa tidak bisa kita nafikan. Oleh karena itu hal tersebut menjadi concern kita bersama. Kita harus menjadi bangsa yang pemaaf ya, bangsa yang berjiwa besar. Saya rasa seperti itu ya. Kalau kita selalu melihat kontroversi dari setiap tokoh, maka tidak akan ada ya satupun mungkin tokoh di Indonesia ini yang menjadi pahlawan nasional. Baik. Saya rasa seperti itu. Baik, saya mau ke Bang Julius. Bang Julius, pendapatnya seperti apa dengan adanya penganugerahan gelar pahlawan kepada Presiden kedua Soeharto? Ya, pertama dalam undang-undang ya tentang gelar dan tanda kehormatan termasuk pemberian gelar pahlawan ini, itu ada satu proses yang namanya verifikasi kepada instansi-instansi terkait, kepada masyarakat dan segala macamnya. Nah, ini proses yang kami pikir hilang gitu, karena kami sudah cek ke Komnas HAM, apakah Komnas HAM dilibatkan, apakah lembaga yang lain dilibatkan, itu ternyata tidak. Itu pertama. Yang kedua adalah tentu perspektif pahlawan ini adalah perspektif pahlawan bagi masyarakat. Tadi ada pro dan kontra, ada catatan positif, ada catatan negatif. Saya pikir keduanya, kalau dikatakan Bung Hendarsam seperti itu, keduanya harus ditampung gitu. Karena apa? Karena negara sendiri. Nah, ini catatan yang ketiga. Tadi perspektif korban, perspektif masyarakat sipil, masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, ada ketentuan peraturan, ketentuan hukum yang sampai sekarang belum diselesaikan. Makanya ketika saya analisis di sini adalah gelar pahlawan seolah-olah negara melawan negara, kebijakan negara melawan kebijakan negara. Saya ingin mengatakan bahwa pertama, TAP MPR nomor 11 ya, TAP MPR nomor 11 tahun 1998 di pasal 4-nya mencantumkan nama Pak Soeharto yang ketika itu wafat, kemudian ketentuan itu dicabut, tapi tidak pernah ada proses clearance ya. Sebetulnya di situ ada pertimbangan prinsip hak asasi manusia, prinsip keadilan dan segala macam, tapi tidak ada proses sama sekali. Yang kedua adalah Kepres nomor 17 tahun 2022 yang dibentuk oleh Presiden Jokowi, dan di situ disebutkan ada sekitar 16 pelanggaran berat hak asasi manusia, mulai dari Petrus, tragedi 98 dan segala macamnya, yang mencantumkan nama Pak Soeharto ketika itu terjadi di bawah rezim Orde Baru gitu. Nah, yang ketiga, saya pikir putusan pengadilan ya terkait dengan Yayasan Super Semar, bagaimana swipe out modal dan keuntungan dari bank negara kemudian dialihkan kepada Yayasan Super Semar. Ini belum clear. Makanya saya katakan perdebatan itu tidak akan terjadi jika catatan-catatan dari negara sendiri, bukan dari masyarakat sipil. TAP MPR dari negara, Kepres dari presiden sendiri, lalu putusan pengadilan tentang Yayasan Super Semar dari negara juga di bidang adjudikasi. Ini belum clear sampai saat ini. Jadi kalau berbantah-bantahan terkait dengan asumsi, terkait dengan opini, saya setuju yang disampaikan Bung Hendarsam, tidak akan ada ujungnya. Tapi ada fakta hukum, ada putusan pengadilan yang sampai detik ini belum diselesaikan oleh negara. Sehingga pertanyaannya kemudian mengerucut, Soeharto ini dia mantan presiden dianugerahi pahlawan atas yang mana? Lalu kesalahannya di yang mana? Sampai sekarang proses itu belum terjadi. Saya mengatakan ini sama persis seperti kasus-kasus pelanggaran berat HAM lainnya. Ketika
tokoh-tokoh dari tim Mawar sekarang duduk di kursi kekuasaan dan segala macamnya. Ketika prosesnya tidak clear, ketika adjudikasinya tidak clear, maka perdebatan itu akan terjadi, instabilitas itu akan terjadi, penolakan itu akan terjadi. Kalau masyarakat itu berpegang pada apa yang dirasakan oleh korban. Jangan lupa, Kepres 17 tahun 2022 itu memandatkan pemulihan hak korban atas pelanggaran berat hak asasi manusia yang sampai detik ini juga belum selesai. Nah, itu akan beda ceritanya ketika diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada keseluruhan korban. Tapi sampai detik ini pun belum selesai. Jadi saya pikir banyak cerita yang belum selesai, banyak fakta-fakta hukum yang belum di clearance dalam forum apapun, sehingga itu mengganjal di hati korban, mengganjal di hati masyarakat, dan itu mengganjal di kepala banyak orang. Itulah dasar penolakan itu sendiri. Gitu kira-kira. Baik, proses verifikasi hilang Komnas HAM tidak diajak, kemudian ada ketentuan hukum yang tidak diikuti. Tadi ada 3, TAP MPR nomor 11 tahun 98, Kepres 17 terkait 16 pelanggaran berat dan putusan Peradilan Super Semar. Bang Hendarsam, tanggapannya? Ya memang yang mempunyai kapasitas untuk menjawab itu tentunya pihak kementerian terkait ya, Kementerian Sosial dan juga mungkin Kementerian Kebudayaan untuk menjawab hal tersebut. Saya tidak ingin masuk ke hal yang sifatnya teknis. Tapi kalau kita lihat seumpama ya, bahwa saya lupa TAP MPR nomor berapa ya, bahwa ada ketetapan TAP MPR yang kurang lebih menyatakan bahwa pada saat itu Bung Karno ya kan dianggap secara politis, moral dan politik itu ada tidak bisa menjaga stabilitas keamanan negara terkait dengan masalah G3 SPKI, betul kan? Seperti itu, betul. Bung Julius, ya kan? Betul. Nah, itu masih ada TAP MPR-nya, tapi setelah itu masih ada, tapi proses beliau menjadi beliau menjadi pahlawan nasional tetap dilakukan kan, seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang kontroversial secara hukum juga, karena hal-hal tersebut tidak mengganjal, tidak menjadi halangan seseorang untuk menjadi pahlawan nasional. Karena pun kalau sesuatu hal, karena ini kita anggap bukan proses hukum yang sedang berjalan, kecuali itu proses hukum sedang berjalan. Tapi kalau kita mau perbandingkan apple to apple ya kan, saya disclaimer lagi, saya pengagum Bung Karno, tapi artinya kalau kita melihat merujuk pada hal yang lama, ya harusnya semua juga berteriak ketika Bung Karno ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Harusnya kan seperti itu juga kalau kita merujuk kepada TAP MPRS nomor tahun 1967 ya. Nah, karena itu bukan sesuatu yang menjadi hal pengganjal menurut saya. Tapi memang seyogianya kita balik lagi kepada basic moral daripada bangsa kita untuk menghargai setiap pahlawan dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Ini saya rasa menjadi tradisi yang baik buat kita ke depannya. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau saya coba men-challenge bahwa apa yang dikatakan oleh Bung Julius tadi tentang masalah jika ada hal hukum yang mengganjal, ternyata juga itu kan di pahlawan nasional sebelumnya juga ada kan, seperti itu. Berarti intinya tidak apa-apa begitu ya melanggar 3 ketentuan hukum yang disebutkan Bang Julius tadi, Bang Hendarsam? Ya, pertanyaannya nggak melanggar, bahwa kan semacam ada top of mind dari beberapa kawan-kawan kita, ya masalah Yayasan Super Semar, ya kan, kemudian masalah HAM. Tapi kan itu kan apakah kaitannya langsung ada dengan Pak Soeharto kan gitu kan? Apakah kaitannya bisa kita kaitkan dengan Pak Soeharto kan belum tentu juga kan gitu loh. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu belum tentu juga itu menjadi evidence gitu loh. Itu yang maksud saya. Jadi pertanyaannya ya, saya rasa salah tuh kalau nanya kayak gitu, Kevin. Sorry, maaf, saya harus koreksi. Oke, Bang Julius, menurut Anda salah tidak sudah melanggar 3 ketentuan hukum tapi tetap bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional? Nah, itu yang tadi saya bilang. Jadi bahwa tahapan verifikasi itu termasuk memeriksa apakah ada proses hukum, apakah ada kebijakan yang bertentangan, apakah ada sesuatu yang belum selesai, bahkan di level moral dan integritas juga diukur. Nah,
ketika hal ini tidak dibuka secara luas kepada masyarakat, tidak dijelaskan pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan Bung Hendar Sam tadi soal bagaimana menghargai kontribusi pembangunan dan segala macamnya, maka tidak akan selesai di kepala publik. Publik masih bertanya terhadap satu situasi yang stuck di situ. Tadi paling nggak gini deh, paling gampangnya adalah Kepres nomor 17 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo ketika itu menyebutkan pelanggaran berat hak asasi manusia di era Orde Baru dengan penanggung jawab tertinggi adalah Presiden Soeharto. Lalu ada mekanisme penyelesaian non yudisial dan segala macam, itu pun belum selesai. Gitu. Makanya saya katakan kalau ini ada proses yang belum selesai, kemudian dipertanyakan siapa pelaku, siapa korban, maka pertanyaan itu ujungnya pasti menimbulkan resistensi dan penolakan. Nah, inilah dasar penolakan yang terjadi terhadap gelar perkara, gelar pahlawan itu. Karena belum ada clearance terkait dengan peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu. Apapun hasilnya, kita tahulah banyak kasus pelanggaran HAM berat yang kemudian diproses di persidangan, kemudian hasilnya masih banyak juga pro dan kontra. Tetapi proses itu ada secara terbuka, jadi masyarakat bisa melihat fakta yang terjadi dan segala macam, termasuk pembunuhan Munir dan segala macam, itu kita lihat. Termasuk yang tadi Bung Hendar Sam bilang terhadap Presiden Soekarno, bukannya tidak ada penolakan besar sekali. Di ujung pemerintahan Presiden Soekarno, bahkan menteri-menterinya itu disebut menteri brengsek, korup, dan tukang main perempuan dan segala macam. Itu publik menyoroti dengan tegas gitu. Tapi ketika ada proses pasca rezim Presiden Soekarno secara terbuka, masyarakat kemudian tahu, oh ini yang terjadi, oh ini proses yang valid, oh ini proses yang bisa dijadikan acuan bagi publik. Nah, saat ini proses-proses itu tidak ada, verifikasi itu tidak terbuka. Jadi jelas masyarakat tetap berasumsi, merasa bahwa oh, kenapa Kepres ini tidak dijawab? Kenapa TAP MPR ini tidak dijelaskan? Kenapa putusan pengadilan ini tidak dipertimbangkan? Posisi masyarakat seperti itu, dan ini sulit untuk dihindari, gitu. Baik. Bang Hendar Sam, ini belum adanya clearance dan juga belum ada kejelasan. Dan publik mungkin masih bertanya-tanya terkait dengan pelanggaran berat di masa lalu. Tanggapan Anda? Makanya gitu, kita kan sekarang gini, kalau bicara pelanggaran berat di masa lalu, dalam asas hukum pidana siapa yang berbuat maka siapa yang bertanggung jawab. Sekarang apakah ya kan adanya pelanggaran berat di pelanggaran HAM mungkin di masa lalu ya kan, apakah seluruhnya harus ditimpakan pada seorang Presiden Soeharto? Kalau seperti itu seluruh presiden kita ya kan, saya rasa akan menjadi tersandera, akan menjadi dianggap pelanggar HAM gitu loh. Nah, itu yang pokok menurut saya. Jadi apakah semua pelanggaran, contoh gitu ya, pelanggaran HAM yang terjadi di zaman SBY ketika banyak sekali aktivis ya yang menentang kebijakan BBM itu dipenjara ya, apakah itu kemudian menjadi tanggung jawab presiden? Pertanyaan saya, ya kan? Orang yang kita anggap dari satu sudut pandang memperjuangkan hak daripada masyarakat sipil. Apakah hal tersebut dapat kita nyatakan itu merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan Presiden SBY pada saat itu, sehingga oleh karena itu dia akan dicap selamanya menjadi seorang pelanggar HAM? Apakah ketika di zaman Joko Widodo seperti itu juga? Apakah di zaman Bu Megawati terjadi hal-hal yang sifatnya seperti itu dilakukan oleh aparatur negara, semua ditimpakan pada presiden? Kan kasihan presiden kalau seperti itu sifatnya. Jadi memang harus ada batas yang jelas terkait dengan hal tersebut. Nah, ketika masalah-masalah hukum pelanggaran HAM sudah diputuskan yang bersalah adalah si A dan si B, begitu juga dengan masalah dugaan masalah super semar sudah ada terpidana yang segala macam. Ya, sampai di situ. Kalau mau dicari-cari ini bukan kasus yang menggantung. Ya, saya katakan, jadi saya bisa menyatakan ini bukan kasus yang menggantung karena memang proses hukumnya sudah kita anggap final ya, dan belum lagi ya, saya mungkin cukup sependapat apabila ini belum informasi tentang masalah verifikasi ini belum tersampaikan dengan jelas. Nah, itu yang perlu disampaikan karena sepengetahuan saya ya kan ini melibatkan puluhan ahli dan profesor di situ ya kan untuk mengkaji hal tersebut. Jadi ini bukan
bukan ujuk-ujuk maunya kementerian-kementerian terkait saja, ya kan? Bukan spirit daripada pemerintahan ini, tidak. Jadi ini kan dari tahun 2010 memang sudah diajukan, ya. Baru kemudian di zaman Pak SBY sebenarnya itu sudah mau dikeluarkan, cuman terlalu dini karena pada saat itu Pak Harto baru saja wafat. Itu aja sebenarnya. Jadi bukan isunya terkait dengan masalah verifikasi dan sebagainya. Ketika diusulkan itu sudah ada sebenarnya di Kemensos tuh. Ya cuman sekarang diverifikasi ulang aja kan gitu. Jadi tidak ada hal yang substansif menurut kita. Ya, baik. Melihat lagi kalau kita lihat respon daripada masyarakat, nah kita menghargai bahwa ada di iklim demokrasi.